بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر الإخوة rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, dan lebih mulia lagi adalah nikmat kita bisa mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita bisa mengenal manhaj, kita bisa mengenal prinsip salafun as-salih radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Adalah satu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Adalah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah membentangkannya di hadapan kita. Membentangkan pintu hidayah kepada kita untuk senantiasa kita menyambutnya dengan sepenuh hati kita. Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah satu kebahagiaan manakala kita bisa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan ini semuanya, kemudian kita gunakan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka senantiasa memperbaiki ubudiyah kita, penghambaan kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk senantiasa muhasabah, introspeksi diri kita, sejauh mana kesesuaian amalan-amalan kita dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena inilah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah, satu kenikmatan yang besar kita bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di mana Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan, addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rasulullah telah menunaikan amanah,
wa nasahal ummah, dan berikan nasihat kepada umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sampai Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan mahajjatil bayda, dalam keadaan di atas sunnah, di atas hujjah, putih bersih, jelas, malamnya seperti siangnya. Ini menunjukkan demikian gamblangnya permasalahan-permasalahan agama ini. Tentunya bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau memahaminya, bagi orang-orang yang mau mengerti. Dikatakan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Jadi permasalahan-permasalahan agama adalah permasalahan-permasalahan yang jelas dan gamblang. Manakala kita mau mengkaji dan mengilmuinya, manakala kita mau mempelajarinya, dikatakan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidak menyeleweng, tidak menyimpang dari jalan ini kecuali dia akan binasa. Ini ancaman. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sedikit kita menyimpang dari tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, maka berat permasalahannya. Wa may yushaqiqillah wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, siapapun yang nyempal, memisahkan diri dari petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelasnya petunjuk dan hidayah ini, yang dikatakan malam seperti siangnya, gamblang, tidak ada kerancuan di dalamnya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti, kemudian dia mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman, bukan jalannya para salafun salih, bukan jalannya para sahabat Rasulullah SAW yang mereka merupakan madrasatul ula, merupakan didikan sekolahan yang pertama dari umat ini, didikan nubuah Rasulullah SAW, yang kepada mereka lah kita merujuk segala permasalahan agama kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dikatakan oleh mufassirin al-mu'minin di sini adalah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Apa kata Allah ancamannya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia mau berpaling. Wa nusrihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan lemparkan ke dalam jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini jelas petunjuk Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam segala hal telah dituntunkan, telah diatur, telah ada juklaknya. Termasuk dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Dalam masalah-masalah keluarga, bagaimana semestinya membina satu rumah tangga, maka ini adalah satu juga sesuatu yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari sinilah kita lihat bagaimana para ulama telah memberikan juhud yang keras, memberikan warisan kepada kita dari tulisan kumpulan-kumpulan mereka, bagaimana semestinya kita merujuk dan kita mengaca diri kita, memperbaiki rumah tangga kita kepada bagaimana rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tentunya sebagaimana maudhu pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah membina rumah tangga sakinah di atas sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana yang namanya keluarga yang bahagia, menegakkan keluarga yang bahagia, merupakan tujuan bagi setiap individu, merupakan angan-angan tidak hanya mereka para syabab, para bujangan saja, baik yang sudah berkeluarga pun juga senantiasa mengharapkan rumah yang
bahagia. Dan ini merupakan cita-cita yang masing-masing orang tentunya berusaha untuk merealisasikannya, mendapatkannya dari rumah tangga yang bahagia ini. Kenapa kok mesti rumah? Karena rumah inilah tempat kembalinya seseorang. Dia dari bepergiannya, dia dari mencari maishahnya, dia dari perjalanannya, mesti akan kembali kepada rumahnya. Rumah ini merupakan ma'wal ladzi yarji'u ilaihi ba'da kaddin wa ta'ab. Rumah merupakan tempat kembali setelah dia kelaparan, setelah dia kecapean, setelah dia keletihan, kembalinya adalah ke rumahnya. Maka ketika dia kembali kepada satu rumah yang tenang, rumah yang luas, rumah yang bahagia, dan dalam kehidupan yang bahagia, setelah lelahnya dia dalam mengarungi kehidupan dunia, setelah capeknya letihnya dia dalam mengarungi mencari maishahnya, maka tercapailah kebahagiaannya ketika dia pulang mendapati rumahnya mengobati keletihannya, mengobati kesusahannya. Maka dikatakan wa kam min baitin dhiqin ja'alathu sa'adatu rahaban wasi'ah. Betapa banyak rumah yang sempit, namun apa? Kebahagiaan itu yang menjadikan luas rumahnya. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu menjadikan luasnya rumah yang sempit itu. Namun betapa banyak rumah yang luas, yang dipenuhi dengan berbagai perabot yang mewah misalkan, namun lebih sempit daripada lubang jarum. Maka yang ternyata tidak lain penghuninya menginginkan untuk berpisah, menginginkan untuk keluar, menginginkan untuk mencari terapi, mencari solusi dari kesempitan rumah tangganya ini. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini yang terjadi. Yang ternyata ketika didapatinya rumah yang seperti ini kosong dari nilai-nilai Islamiyah, sepi daripada nilai-nilai sunnah, yang kemudian akhirnya kesempitan yang didapatkannya, kehancuran rumah tangganya, dan kemudian menyebabkan penyakit-penyakit dan musibah-musibah yang semakin berkepanjangan. Maka satu rumah tangga yang baik, satu rumah tangga yang indah, satu rumah tangga yang di dalamnya ada kebahagiaan, merupakan pilar dari masyarakat yang luas, masyarakat yang senantiasa di atas tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, adalah berawal dari satu keluarga. Oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentunya sesuatu yang diangankan dan sesuatu yang diharapkan untuk seseorang itu di rumahnya, seorang laki-laki mengharapkan di rumahnya itu berdiam seorang istri, seorang perempuan yang menjadikan dengan keberadaannya itu tidak hanya menjadikan senyumnya seorang suami, tapi dunia semuanya memberikan senyum kepadanya. Tabtasimu alaiha dunya, akan menjadikan dunia semuanya pun ikut tersenyum dengan keberadaannya. Dan ini juga merupakan laghayatun 'azimah, merupakan tujuan yang besar, an tajtami'a al-mar'atu bi rajulin yakunu laha kal matar al-midrar. Untuk seorang perempuan, dia berkumpul dengan seorang laki-laki yang ibaratnya senantiasa menyiraminya seperti hujan yang memberikan kesegaran kepada penduduk bumi, memberikan kelembutan, memberikan persahabatan. Maka permasalahannya ini bukan sekedar permasalahan zawaj, bukan sekedar permasalahan pernikahan saja, dan bukan permasalahannya adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tinggal seatap dan serumah
Namun permasalahan yang lebih besar, perkara yang lebih besar adalah an ya'rifal mar'ul hadafa min az-zawaj wa insya'i usrah. Seseorang itu mesti paham, mesti tahu apa tujuan dari pernikahannya dan juga apa tujuan dari pembinaan rumah tangganya itu. Bukan sekedar hanya angan-angan yang biasanya itu anak muda umumnya idealis, sufahaul ahlam, idealisnya tinggi. Namun kalau tidak dibarengi dengan keilmuan, inilah yang akan merusak dari idealismenya. Maka idealisme boleh-boleh saja, namun kita adalah umat Rasulullah SAW, umat yang berilmu, umat yang berjalan di atas keilmuan, umat yang senantiasa dipandu dengan Al-Quran dan Sunnah, yang senantiasa berjalan di atas tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Dan kita pun tahu bahwasanya yang namanya pernikahan min a'zamin ni'am, termasuk di antara kenikmatan-kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Di mana dalam pernikahan ini didapatinya ada tumakninah, ada ketenangan yang memenuhi hati suami istri dan rumah tangganya. Di dalamnya ada kebahagiaan, di dalamnya ada kelembutan, di dalamnya ada persahabatan. Maka demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan untuk diri kalian. Apa manfaatnya? Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang dengannya, kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian itu mawaddah wa rahmah. Mawaddah ini fawqal mahabbah, tingkatan di atas sekedar cinta saja. Tidak hanya sekedar cinta saja, mawaddah wa rahmah. Dan apa kata Allah? Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya yang demikian itu adalah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka marilah kita berfikir dengan ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah menciptakan pasangan-pasangannya litaskunu ilaiha, dan Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha, untuk kamu bahagia bersamanya, itu tidak, tapi ilaiha, artinya seorang laki-laki tidak mungkin dia akan bahagia kecuali dengan istrinya. Tidak mungkin akan mendapatkannya. Karena yang namanya ketenangan di sini, ini jelas suatu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini hendaknya mesti kita sadar bagaimana semestinya seorang suami itu memahami akan haknya istrinya, manakala ketenangan dirinya tidak mungkin didapatkannya kecuali dengan istrinya itu. Demikian pula sebaliknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, famahma tala bahth ar-rajuli fi hayati an syarikin, maka sekalipun panjang pencarian seseorang untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya dan bisa menenangkan jiwanya, yang dia bisa dekat dengannya tidak akan didapati semisal seorang istri. Demikian pula seorang istri, apapun yang dia cari dari kebahagiaan, ketenangan dan juga umniyah, segala cita-cita yang diinginkannya, tidak akan didapati setenang ketika dia bersama dengan suaminya.
wal aksu bil aks, sebaliknya dan sebaliknya. Maka ini merupakan fitrah allati la mahisa anha, yang sama sekali tidak bisa terhitung, merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan hakikat yang tidak mungkin diperdebatkan. Hanya permasalahannya sekarang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, permasalahan ini adalah memiliki ahamiyah azimah, memiliki kepentingan yang sangat besar. Yahtaju ila tafaqquh, yang dibutuhkan untuk kita memahaminya, untuk kita tafaqquh masing-masing orang, untuk menciptakan satu rumah tangga yang indah, satu rumah tangga yang bahagia, manakala masing-masing orang ini dia tafaqquh, dia memahaminya. Yahumul walid wal walad, yang juga menjadi perhatian seorang bapak dan juga anaknya, seorang ibu dengan seorang anak perempuannya, seorang suami dan juga seorang istrinya. Demikian pula seorang anak yang senantiasa saling memahami satu dengan yang lainnya. Masing-masing punya bagian, masing-masing punya nasib yang kullun qa'imun fihi bidur, masing-masing bisa menegakkannya. Bagaimana seorang ibu rumah tangga haknya dia dan kewajibannya, seorang suami sebagai kepala rumah tangga juga demikian, dia tahu hak dan kewajibannya, seorang anak juga demikian. Maka manakala masing-masing orang memahami hak dan kewajibannya, kemudian menunaikannya sebagaimana mestinya, ini yang insya Allah akan berjalan dan menjadikan ketenangannya. Fasala dzalik, kiaskan dengan satu rumah tangga yang manakala hak dan kewajiban itu ditunaikan, maka kalau seandainya setiap satu rumah tangga menunaikan hak dan kewajibannya, masyarakat akan terjadi ketenangan. Maka ketidaktenangan dalam satu masyarakat atau dalam satu negara sekalipun, ini berangkat dari rumah tangga. Ketika tidak dipahami antara hak dan kewajibannya, maka inilah yang kita dapati. Ketika seseorang itu tidak paham akan hak dan kewajibannya, kemudian merampas hak orang lain atau dia melalaikan kewajibannya, terjadilah orang-orang yang masuk golongan mutaffifin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mutaffif. Dan ini mencakup dalam semua permasalahan, bukan hanya mereka para pelaku bisnis saja yang mengurangi takaran dan timbangan, namun mencakup siapapun yang kerjaannya hanya menuntut hak dan tidak menunaikan kewajiban. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya. Maka kita lihat seorang suami pun juga demikian. Manakala dia kerjaannya menuntut haknya saja dan tidak menunaikan kewajiban yang itu merupakan hak istrinya, dia tidak hanya menjadi seorang yang dayyus, tapi juga mutaffif, membiarkan keburukan-keburukan ada dalam rumah tangganya. Maka demikianlah masyarakat. Kalau dalam satu rumah tangga sudah seperti itu, kita lihat rakyat biasa merampas haknya aparat misalkan, atau ulama atau rakyat biasa misalkan, dia merampas haknya seorang ulama berfatwa dan seterusnya, maka inilah yang kemudian mengacaukan keadaan. Rumah tangga juga demikian. Ketika kendali rumah tangga tidak dipegang kepada qawamnya, maka pun juga demikian, terjadi kehancuran. Inilah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti ini akan banyak memberikan perhatian kepada kita, minimalnya untuk senantiasa kita mengaca diri, minimalnya untuk senantiasa kita muhasabah, agar dalam rumah tangga kita, yang itu merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar di dalamnya kita dapatkan kebahagiaan dan di dalamnya ada pahala yang besar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala
janjikan. Namun demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk kemudian bisa menunaikan semuanya itu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci segalanya. Dan dengan takwa kepada Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajari kepada kalian, akan beritahu. Dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan kepada kita dengan agama kita. Dan ini tentunya mudah-mudahan termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana sabda Rasulullah SAW menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan kebaikan, maka akan dipahamkan dengan agamanya. Semakin kita paham dengan agama kita, baik dalam segala permasalahan ibadah, akidah, manhaj, demikian pula akhlak dan muamalah, maka mudah-mudahan ini harapan dan tanda-tanda kebaikan kepada kita. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita untuk kita bisa paham bagaimana semestinya kita dan kedudukan kita dalam sebuah rumah tangga. Sebagai seorang kepala keluargakah, sebagai seorang istrikah, sebagai seorang anakkah, dan seterusnya, masing-masing punya bagian untuk memahaminya. Kemudian selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama tentang permasalahan qawamatur rajul, tentang kepemimpinan seorang laki-laki terhadap wanita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya di surat An-Nisa ayat yang ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah merupakan qawwam, merupakan pimpinan bagi para wanita. Apa sebabnya? Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan sebab yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka infakkan, mereka nafkahkan dari harta-harta mereka. Maka di sini jelas bahwasanya al-qayyim dalam satu rumah tangga adalah seorang laki-laki. Dan yang memasangnya untuk menjadi qayyim, menjadi qawwam adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau yang namanya gubernur, yang namanya bupati atau aparat apapun, atau juga misalkan kepala ma'had misalkan, pimpinan ma'had misalkan, ini mesti dipilih oleh orang. Namun apa? Qawwamatur rajul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah yang menjadi qawwam bagi para wanita. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, qawwamatur rajul 'alal mar'ati, ini karena dua perkara tadi. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di mana jelas Allah Subhanahu wa taala melebihkan laki-laki mengalahkan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Dan ini yang mengatakannya adalah seorang perempuan sendiri. Dalam kisahnya Imra'atu Imran, walaysa dzakaru kal unsa, ketika mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya seorang anak perempuan, padahal yang diharapkannya adalah seorang laki-laki. Dan dia mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Ini jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan-kekhususan
yang banyak mengalahkan kaum wanita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nubuwah, kenabian dan kerasulan itu kepada laki-laki semuanya. Tidak ada satupun nabi dan rasul itu seorang perempuan. Ini satu. Demikian pula khilafah. Seorang khalifah juga tidak ada. Itu seorang perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kesaksian satu orang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang perempuan. Yang keempat diantaranya, Allah Subhanahu wa taala memberikan warisan kepada laki-laki, lizzakari mithlu hazzil unsayain. Bagi laki-laki 2 kali lipat bagian dari perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelebihan kepada laki-laki untuk dibolehkan berpoligami. Dan dibolehkan baginya hak untuk mengumpulkan di antara 4 istrinya dan tidak boleh lebih. Dan itu tidak diberikan kepada perempuan. Dan tidak ada bagi perempuan kecuali di bawah seorang suami saja. Kemudian yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya perceraian, pernikahan dan rujuk ini semuanya di tangan seorang laki-laki. Sisi yang lain lagi, apa yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi kaum laki-laki, intisabul aulad, nasab anak-anak itu kepada laki-laki dan tidak kepada perempuan. Maka kalau ada nasab menyelisih mengikuti perempuan, ini menyelisih. Dan itu adalah syadz, suatu hal yang syudzud, nyeleneh atau anehnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan permasalahan darwatu sanamil Islam, jihadu fi sabilillah, diwajibkan kepada laki-laki dan tidak kepada kaum wanita. Dan demikian pula dari berbagai permasalahan-permasalahan yang banyak, dari permasalahan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dikhususkan kepada laki-laki dan tidak kepada perempuan. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala, di antara yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dari sini maka kita sadar, dan mestinya orang-orang yang mau mengaca diri, manakala mereka dengan keikhlasannya, bukan karena hawa nafsunya, tidak perlu lagi terjadi adanya tuntutan-tuntutan dari itu yang namanya kompilasi hukum Islam. Apalagi yang baru-baru ini merebak, permasalahan poligami misalkan, antara pro dan kontra. Adalah permasalahan yang merupakan sunnatullah, yang manakala itu merupakan sudah jelas tuntunan dari Allah dan Rasulnya SAW, sekalipun itu berat kita melakukannya, atau sekalipun itu kita berat mengamalkannya, menerimanya, jangan kemudian keberatan itu menyebabkan menyeret kita untuk menolak kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian turun ke jalan-jalan, memprotes, demo dan seterusnya. Ini hakikatnya dalam menolak kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya poligami, siapa sih perempuan yang mau dimadu? Tidak ada rumusnya. Dan itu suatu sunatullah. Seorang perempuan mesti menginginkan suaminya itu adalah miliknya sendiri dan tidak ada yang menyertainya. Jangankan wanita sekarang, ummahatul mu'minin. Ummahatul mu'minin. Dan itu adalah fitrah. Tapi apakah kemudian karena ketidaksukaannya ini kemudian menyebabkan menyeret untuk menolak kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana banyak cerita-cerita yang unik
dari rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita mau mengaca yang seperti itu, kita lapang dada manakala kita menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinukil disebutkan dalam surat Al-Insyirah. Ini merupakan sebab akibat. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, 4 ayat ini merupakan sebab akibat. Ketika seseorang lapang dadanya, lapang hatinya, menerima hak, menerima kebenaran, menerima ketentuan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka mudah untuk kemudian dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Ketika dia diringankan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan, berguguran dosa-dosanya yang memberatkan punggungnya. Dan kalau sudah berguguran dosa-dosanya ini, maka akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qarafa'na laka dzikrak. Namun demikian sebaliknya, ketika seseorang itu sempit dan berat untuk menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan disempitkan pula, disulitkan pula untuk kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau sudah sempit seperti itu, maka bertumpuklah dosa-dosa yang semakin memberatkan punggungnya, semakin memberatkan untuk menerima kebenaran, semakin memberatkan untuk dia menerima al-haq. Maka inilah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sungguhnya bukanlah mata-mata mereka yang buta, namun ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta adalah mata hatinya yang ada dalam dada mereka. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini di antara keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan qawwam itu adalah bagi laki-laki? Wa bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab apa yang mereka infakkan, mereka nafkahkan dari harta-harta mereka. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, seorang laki-laki dia memberikan nafkah kepada suami, kepada istrinya. Dari awal dia melakukan akad nikah, dia sudah mulai membayar. Dan ini merupakan syarat pokok, di mana mahar yang harus dibayar oleh seorang laki-laki kepada seorang calon istrinya, ini juga salah satunya. Maka wajib baginya untuk membayar maharnya, wajib baginya untuk kemudian setelah itu memberikan makan, kemudian memberikan pakaian dan tempat tinggalnya, sampai toh kemudian ketika menceraikannya pun juga kewajiban memberikan suknah, memberikan tempat tinggal kepada si mantan istrinya ini juga. Maka ini semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang laki-laki mendapatkan qayyim bagi perempuan, bagi istrinya, karena dua sebab ini. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dan ini lebih dikuatkan lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain di surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walirrijali 'alaihinna darajah." Dan bagi laki-laki atas perempuan setingkat lebih tinggi. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Bahkan ini juga semakin dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW. Satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diperintahkan untuk seseorang itu dibolehkan bersujud kepada manusia, aku akan perintahkan seorang perempuan, seorang istri untuk sujud kepada suaminya.
Ini menunjukkan kedudukan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang laki-laki. Dan cukuplah ayat-ayat ini sebagai penguat bagi kita dari keadaan seorang laki-laki dalam merupakan qawwam, merupakan pilar dalam sebuah rumah tangga, di mana banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ini sangat terkait dengan seorang laki-laki, di mana seorang istri tidak dibolehkan berpuasa dari puasa yang sunnah dan suaminya ada di sisinya kecuali harus dengan seizin suaminya. Demikian pula tidak dibolehkan seorang perempuan, seorang istri untuk memasukkan seorang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Demikian pula tidak boleh seorang istri itu kemudian keluar kecuali juga dengan izin suaminya. Maka ini semuanya menunjukkan kewajiban atau menunjukkan kedudukan yang tinggi seorang suami di hadapan istrinya. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan, jika seseorang perempuan diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya kemudian menolak, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Bagaimana kita lihat yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang suami. Dan ini nasban min indillahi Subhanahu wa taala, merupakan ketetapan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari manusia, bukan dari ahlul hal wal aqd, bukan dari siapapun, tapi ini adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna, was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Di surat An-Nisa ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tatamannaw", jangan berangan-angan mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lebihkan sebagian kalian atau sebagian yang lain. Ketika Allah melebihkan kepada sebagian orang dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain, jangan kita kemudian iri manakala itu merupakan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala seorang istri memahami yang seperti ini, pun juga dia akan paham. Dia akan tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang kemudian yang namanya emansipasi wanita. Tidak ada yang kemudian isu gender sekarang ini yang merebak di segala aspek, yang kemudian sampai mengarah kepada penolakan kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang namanya kompilasi hukum Islam yang ingin menyamakan kedudukan seorang wanita sama dengan kedudukan seorang laki-laki. Benar sama dan bahkan bisa lebih tinggi. Dari sisi mana? Dari sisi ketakwaannya tentunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dari sisi ketakwaannya. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada aturannya. Ada tuntunannya. Yang bertakwa kepada Allah adalah yang mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah kedudukan, masalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada sebagian orang dan tidak kepada sebagian yang lain, maka ini tentunya adalah fadlullah yutihi may yasha. Karunia Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini yang pertama perlu kita pahami, bahwa seorang laki-laki merupakan qawwam bagi rumah tangganya. Namun demikian, di balik kedudukan yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang suami, di balik itu semuanya ada tanggung jawab. Ada mas'uliyah yang tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanggung jawab itu
adalah seorang laki-laki hendaknya senantiasa mendidik kepada keluarganya dengan didikan yang akan bisa menjaga dirinya dan keluarganya ini dari menjadi bahan bakar api neraka. Maka kita lihat, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pelajaran yang kita ambil yang Allah Subhanahu wa taala telah bentangkan di banyak ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah nyatakan memiliki sifat-sifat yang mulia. Syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan Allah, senantiasa perhatiannya kepada anak dan keluarganya, senantiasa istislam ketika Allah mengatakan idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ini kita lihat bagaimana pribadi Nabi Ibrahim alaihi salam, keteguhannya istislamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia menginginkan seorang anak, Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonannya. Namun ketika lahir seorang anak, ujian demi ujian mulai menerpa dirinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan si anak yang masih dalam gendongan ibunya ini, ditinggalkannya di ardin ghairi dzi zar'in, di suatu tempat yang tidak ada tanam-tanamannya dan tidak berpenghuni. Suatu hal yang sangat berat. Namun apa? Karena istislamnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana didikannya kepada istrinya. Ketika istrinya itu mengadu, kenapa engkau tinggalkan aku dan anakmu ini di sini, di tempat yang tidak ada penghuni satu orang pun dan tidak ada bekal tanam-tanaman sama sekali untuk berteduh. Apakah ini karena perintah Allah? Maka dikatakan iya tanpa menoleh kepadanya. Maka yakin si ibu si istri ini, kalau demikian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kepadaku. Ini kita lihat bagaimana didikan seorang suami kepada istri, senantiasa dimantapkan, dipahamkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang istri manakala paham dengan permasalahan, paham dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, akan rela dan siap menerima konsekuensi apapun. Karena kebahagiaannya itu merupakan kebahagiaan yang akan dia nikmati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita lihat bagaimana didikan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya Ismail. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Isra, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sudah menginjak dewasa, maka Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk." Saya melihat dalam tidurku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Maka dengan tulus ikhlas, dengan istislam, menerima, si anak ini mengatakan, "Ya abati fa'al." Wahai ayahandaku, kerjakan, tunaikan ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini kita lihat. Maka disinilah teladan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang kepala rumah tangga, mendidik anak dan istrinya untuk istislam dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kewajiban bagi setiap seorang suami untuk mendidik kepada anak dan istrinya. Maka disinilah peranan yang sangat besar seorang kepala rumah tangga untuk senantiasa mendidik anak istrinya. Jangan sampai kemudian disiapkan untuk menjadi bahan bakar api neraka, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana penjagaan kita seorang kepala rumah tangga agar anak dan istrinya terjaga dari menjadi bahan bakar api neraka? Tentunya dididik dengan didikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tentunya dididik dengan apa yang telah digariskan dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini jelas merupakan kewajiban seorang suami untuk senantiasa mendidik dan memperhatikan akan agama dari anak dan istrinya ini. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Malik bin Huwairits dan orang-orang yang bersamanya radhiyallahu taala anhum jami'an, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, irji'u ila ahlikum faaqimu fihim wa allimuhum wa murruhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tegakkanlah di tengah-tengah mereka, ajari mereka, didik mereka, wa allimuhum, ajari mereka. Maka ini peranan seorang suami untuk senantiasa di balik qawamahnya, di balik kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka di dalamnya ada tanggung jawab untuk senantiasa mendidik kepada anak dan keluarganya ini. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian merupakan ra'in, penggembala, pimpinan, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya ini. Fal amirul ladzi 'ala an-nasi fa huwa ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Seorang amir yang dia memimpin manusia, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kepemimpinannya ini. Demikian pula war-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami yang dia memimpin rumah tangganya, maka dia juga akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpinnya itu. Wal mar'atu ra'iyah. Demikian pula seorang istri merupakan pemimpin ala baiti ba'liha, di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia juga wahiyya mas'ulatun anhum. Dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya dengan keberadaannya dalam rumah tangga suaminya ini. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, inilah yang tentunya fenomena-fenomena yang ada. Terkadang kita dapati seorang suami ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayahnya, terkadang terburu-buru menginginkan rumah tangganya itu, ingin merubah rumah tangganya itu agar cepat, dan tentunya itu merupakan umniyah, cita-cita seseorang. Ketika seorang mendapatkan hidayah, dunia rumah tangganya ingin mendapatkan seperti itu juga. Namun terkadang tidak menempatkan pada tempatnya, yang karena sebab terburu-buru itu kemudian menyebabkan keretakan rumah tangganya. Bahkan kemudian terjadinya perpecahan dalam rumah tangganya itu. Maka disinilah juga dibutuhkan sebagaimana wasiat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bit-tu'adah li an takuna ra'san fil khair khairun min an takuna ra'san fi syarr." Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. "Alaikum bit-tu'adah." Hendaknya kalian itu pelan-pelan, jangan terburu-buru. Li an takuna ra'san fil khair,
kalian berada dalam garis depan dalam kebaikan, itu lebih baik. Li an takuna ra'san fil khair khairum min an takuna ra'san fil syarr. Menjadi pemuka paling depan dalam kebaikan itu lebih baik. Kalian membawa kepada kebaikan itu jelas lebih baik daripada kemudian membawa kepada keburukan. Maka ini dibutuhkan dalam mendidik rumah tangganya, mendidik anak istrinya, pun juga dibutuhkan kepada kepahaman, dibutuhkan kepada ketidaktergesaan. Jangan tergesa-gesa. Perlu adanya kelembutan, perlu adanya kasih sayang dalam mendidik kepada anak dan istrinya ini. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menuntunkan demikian. Karena sungguhnya yang namanya qawamah bukanlah yang namanya makna qawamah ini kemudian menjadikan seorang laki-lakinya adalah diktator. Dia merasa segalanya, seorang kepala rumah tangga yang kemudian dia berhak mengatur apa saja dan memaksakan kehendak, itu tidak. Kemudian berbuat kasar, tidak demikian. Namun hendaknya qawamatur rajul ini, kepemimpinan seorang suami ini hendaknya dibarengi dengan hiasan-hiasan akhlak yang mulia, kelembutan, kasih sayang, kecintaan. Dan inilah Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairul bashar, manusia yang paling baik alaihi salatu wassalam, adalah memiliki akhlak yang mulia dengan keluarganya, dengan rumah tangganya, sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Fastausu bin nisa'i khaira." Wasihatilah para wanita itu dengan baik, nasihatilah mereka dengan baik, dengan kelembutan. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam rumah tangga kalian, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian dalam rumah tangga ini. Maka inilah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kepada Rasulullah SAW. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fabima rahmatin min Allah, maka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan rahmat kepadamu, linta lahum, lembutlah, lunaklah kamu kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu kasar, keras hatinya, lam faddu min hawlik, mereka akan lari dari sisimu. Fa'fu anhum, berikan maaf kepada mereka, wastaghfir lahum, mintakanlah ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil amr, ajak mereka untuk musyawarah. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak hanya dalam bermasyarakat saja, yang paling pokok adalah lingkup rumah tangga. Berawal dari masyarakat kecil, satu rumah tangga. Fa'fu anhum, berikan maaf kepada mereka, lapang dada ketika seorang istri mungkin berbuat kesalahan karena ketidaksengajaan. Seorang anak juga demikian, maka seorang suami lapang dada. Fastaghfir lahum, dimintakan ampunan, didoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diajak diskusi, diajak musyawarah, bukan kemudian diktator, egois, ananiyah, akuisme, bukan. Maka dalam qawwamah di sini jelas dibutuhkan kepada kelembutan. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Maka anak dan istri adalah yang mengikuti kita, mengikuti seorang suami. Maka bagaimana mestinya dia mesti merendahkan dirinya, memberikan akhlak teladan yang baik. Dan inilah Rasulullah SAW, teladan yang baik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka manakala kita mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat yang lebih baik,
teladani bagaimana rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga memerintahkan untuk kita berbuat lembut. Maka dalam qawwamah di sini dibutuhkan kepada kelembutan, kepada santun, sikap kasih sayangnya. Sebagaimana anjuran Nabi alaihi salatu wassalam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanzi'u min syai'in illa syanah." Yang namanya kelembutan ini tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidak akan tercabut dari sesuatu kecuali akan semakin kasar dan semakin mur'ib, menampakkan pandangan yang tidak mengenakan. Ini kelembutan. Makanya Rasulullah SAW dan beliau juga mengatakan, "Innallaha yuhibbur rifq fil amri kullih." Allah Subhanahu wa taala senang dengan rifq, dengan kelembutan dalam segala permasalahannya. Maka tentunya ini pada tempatnya. Kelembutan manakala kelembutan itu diberikan pada tempatnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan seorang istri untuk mentaati kepada suaminya, maka juga seharusnya bagi seorang suami untuk senantiasa mudah, senantiasa menggampangkan, lapang dada, lembut dan penuh kasih sayang. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada seorang istri untuk taat kepada suaminya, maka hendaknya juga suaminya ini penuh kelembutan sebagai imbalan dari ketaatan seorang istri kepada suaminya. Karena sungguhnya sebagaimana tadi dikatakan, di antara ayat-ayat Allah itu Allah menjadikan berpasang-pasangan, menjadikan pasangan kita min anfusikum azwajan, jodoh-jodoh kita, litaskunu ilaiha, agar kita bisa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian ada mawaddah dan rahmah. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ini dalam dua ayat Allah mengatakan liyaskuna ilaiha, tidak mengatakan liyaskuna ma'aha. Maka seorang perempuan, jika dia seorang perempuan yang salihah, seorang istri yang salihah, merupakan sebaik-baik kenikmatan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia semuanya adalah merupakan kenikmatan. Dunia ini semuanya merupakan kenikmatan. Namun kata Rasulullah, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik dari kenikmatan itu adalah seorang perempuan yang salihah, seorang istri yang salihah. Maka seorang istri yang salihah merupakan ibu bagi anak-anaknya, merupakan mudarrisah, pendidik bagi generasinya. Oleh karena itulah mestinya seorang suami mempersiapkan istrinya ini benar-benar menjadi seorang pendidik, sebagaimana dikatakan, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta syaban thayyibal araq. Seorang ibu merupakan madrasah, merupakan sekolahan yang dia mendidik kepada generasinya, kepada putra-putrinya. Manakala dipersiapkan sebagaimana mestinya, manakala diatur, manakala diawasi, manakala senantiasa dibimbing, a'adatta syaban thayyibal araq, maka sungguh kamu telah mempersiapkan suatu generasi yang thayyibal araq, yang berbau wangi, generasi yang indah, generasi yang kuat, sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah SAW. Generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan al-wadud, wanita-wanita yang penyayang, al-walud yang banyak anaknya. Fa inni mukatsirun bikumul umam, maka sungguhnya aku akan berbangga diri dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Maka tentunya generasi, jumlah yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW manakala senantiasa terbimbing oleh seorang ibu yang disiapkan menjadi ibu generasi,
ibu, seorang pendidik yang senantiasa didik di atas sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka jika disiapkan seorang ibu menjadi ibu rumah tangga yang baik, seorang istri yang salihah, seorang laki-laki tentunya akan dia mulia, dia akan dihormati dan disegani, punya kewibawaan dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Manakala dia berakhlak dengan akhlak yang baik, mendidik keluarganya dengan didikan yang baik, maka inilah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling sempurna, paling baik akhlak mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada wanita-wanita mereka. Maka ini kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik qawamah tadi ternyata ada tanggung jawab. Dan di balik tanggung jawab ini juga ada kelembutan yang mesti harus kita senantiasa menghiasi kepada seorang suami. Karena sungguhnya kita juga harus sadar, seorang suami semestinya juga harus sadar bahwasanya seorang wanita itu merupakan asirah, ibaratnya seorang tawanan bagi seorang suami. Yang senantiasa maka jadikanlah ini akan bisa membantu kepada kita, membantu kita untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kita untuk kita mendidik kepada keluarga kita, membantu keluarga kita agar senantiasa di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, innama hunna awanun indakum, sesungguhnya wanita-wanita itu merupakan pembantu bagi kalian di sisi kalian sendiri, yang membantu kita untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita ketika kita terlelap tidur kita, mengingatkan kita ketika kita lalai dari kewajiban kita, dari janji kita, maka seorang perempuan ini akan mengingatkan kepada kita. Yang oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini orang-orang yang senantiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Wastausu bin nisa'i khaira, maka wasiatilah, nasihatilah wanita-wanita itu dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dhila, karena sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'waja syai'in fi dhila a'lah, dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, kalau kamu pergi untuk meluruskannya, maka bisa kamu patahkan. Wa in taraktahu lam yajal a'waj, dan kalau dibiarkan pun juga akan terus senantiasa bengkok. Wastausu bin nisa'i khaira, maka nasihatilah, wasiatilah, ingatkanlah para wanita itu dengan cara-cara yang baik. Karena kalau kita keras-keras akan bisa patah, dan patahnya adalah retaknya suatu rumah tangga. Maka, dan ini dikuatkan dari banyak hadis untuk kita senantiasa mendidik keluarga kita dengan didikan-didikan di bawah tuntunan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk senantiasa ihsanu mu'asyarati zawjiyah, untuk senantiasa baik dalam hubungan keluarga, hubungan rumah tangganya, hubungan suami istri, di banyak ayatnya. Di antaranya Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, mu'asyarah, bergaulilah mereka itu dengan baik. Fa imsakum ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, kalau menahannya, melanjutkan rumah tangganya pun juga dengan baik, kalau menceraikannya pun juga dengan cara-cara yang baik. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dalam keadaan baik, menyambung rumah tangganya juga dengan baik, ketika pisah pun juga di atas tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam.
Dan ketika seorang istri dituntut untuk taat kepada suaminya, kemudian seorang istri itu kemudian melakukan ketaatan kepada suaminya, maka mestinya kita juga seorang suami hendaknya jangan mencari-cari kesalahan, jangan mencari penyakit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, innallaha kana 'aliyyan kabira." Fa in ata'nakum, kalau para wanita itu telah mentaati kepada kalian, fala tabghu 'alayhinna sabila, maka jangan mencari-cari jalan, mencari-cari kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Yang Allah Subhanahu wa taala tentunya akan membalas kepada kita manakala kita memang mencari-cari kesalahan, mencari-cari penyakit ketika seorang istri itu sudah berusaha untuk taat kepada suaminya. Oleh karena itulah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dikatakan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir ketika menjelaskan ayat ini, ay idza ata'at al-mar'atu zawjaha fi jami'i ma yuriduhu minha mimma abahahu Allah lahu minha fala sabila lahu 'alaiha ba'da dzalik. Jadi ketika seorang istri dia telah mentaati suaminya dalam segala apa yang dikehendakinya dari hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala sabila lahu 'alaiha ba'da dzalik, maka tidak ada jalan untuk kemudian mencari-cari kesalahan seorang suami ini kepada istrinya. Walaysa lahu darbuha, tidak boleh seorang suami kemudian memukulnya, wala hijranuha, dan juga tidak dibolehkan untuk menghajarnya, memboikotnya. Maka kemudian diakhiri dengan ayat, innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Maka jangan tinggi diri di hadapan istrimu, jangan merasa besar diri di hadapan istrimu ketika seorang istri telah melakukan ketaatan kepada suaminya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Dan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ancaman, tahdidun lirrijal, merupakan ancaman bagi para suami ketika mereka berbuat kasar, ketika mereka melampaui batas terhadap istri-istri mereka tanpa sebab. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwal aliyyul kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan membalas kepada orang-orang yang mendolimi kepada hamba-hambanya. Dan seperti ini juga dijelaskan oleh At-Tabari dan juga yang lainnya ketika menjelaskan ayat ini. Maka ayat ini cukup sebagai peringatan bagi kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang suami merupakan qawwam, merupakan pimpinan, bukan berarti kepemimpinan ini merupakan semata-mata kemuliaan. Dan ini memang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik kemuliaan itu ada tanggung jawab untuk kita senantiasa mendidik kepada anak dan istri kita, dan sisi yang lain dalam mendidik keluarga kita hendaknya itu dengan penuh kasih sayang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kita lihat akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam yang baik dalam rumah tangganya, dalam masyarakatnya, dan seterusnya. Sampai kemudian seorang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam karena takjub, karena merasa heran dengan sopan santunnya dari Rasulullah SAW, dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka kemudian bertanya, man addabaka ya Rasulullah, siapakah yang mendidikmu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala telah mendidikku, fa ahsana ta'dibi, dan sangat baik didikannya dalam mendidik kepadaku. Maka ini tentunya didikan-didikan itu adalah kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang dinyatakan oleh Siddiqatu hadhihi al-ummah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau mengatakan wa kana khuluquhul Qur'an, dan akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim.
Maka ketika seorang suami senantiasa mencermati dan mempelajari kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, kepada kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semestinya dia mendidik kepada rumah tangganya ini, Al-Quran telah memberikan banyak tuntunan kepada kita. Bagaimana pribadi dan perangai Rasulullah SAW dalam mendidiknya. Ini di banyak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan didikan-didikan kepada Rasulullah SAW. Dalam surat Abasa misalkan kita lihat Abasa wa tawalla, kita lihat bagaimana lembutnya Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah SAW. Padahal di sini jelas yang bermuka masam adalah Rasulullah. Tapi Allah tidak mengatakan abasta wa tawallait, kamu telah bermuka masam, kamu telah berpaling, tidak demikian. Maka inilah didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya SAW. Walaupun itu adalah jelas ditunjukkan pada Rasulullah SAW, namun kita lihat dengan bahasa orang yang ketiga. Dia telah bermuka masam, dia telah berpaling. Dan ini lebih mengena dan lebih menenteramkan jiwa. Karena seseorang yang berbuat kesalahan tentunya tidak mau untuk disalah-salahkan. Kamu, apalagi tunjuk hidung. Siapapun, apalagi di depan orang banyak. Di depan anak-anaknya misalkan menyalahkan seorang istri di depan anak-anaknya. Kamu. Ini bukan didikan Al-Quran. Bukan didikan Rasulullah SAW. Ini kita lihat. Maka kita lihat Rasulullah SAW ketika melihat para sahabatnya berbuat kesalahan. Satu contoh misalkan dalam kisahnya Barirah radhiyallahu ta'ala anha, seorang budak perempuan yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun pemiliknya mensyaratkan agar walaknya tetap kepada mereka dan tidak kepada yang memerdekakan. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Ma balu qaumin yashtarituna kada wa kada. Kita lihat. Mengapa sekelompok kaum mensyaratkan demikian? Ini kita lihat. Tidak langsung fulan. Nah, seperti itu. Kita lihat 3 orang sahabat yang datang kepada istri Rasulullah SAW menanyakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah di rumah. Maka kemudian masing-masing mengatakan, ini kan Rasulullah yang telah dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosanya yang sudah lewat ataupun yang belum terjadi, belum beliau lakukan. Kita ini siapa? Maka salah satunya mengatakan, saya akan berpuasa terus-menerus dan tidak berbuka. Satunya mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak tidur. Satunya mengatakan, wala atazawwaju nisa, dan saya tidak akan menikahi seorang wanita. Dikiranya itu semuanya adalah merupakan qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesalahan. Dikiranya sholat terus-menerus malamnya tidak tidur itu ibadah. Ini bahkan maksiat. Puasa terus-menerus dan tidak berbuka, ini ibadah. Bahkan ini maksiat, kemungkaran. Bahkan tidak menikah ini juga termasuk menyelisihi, dan ini adalah maksiat. Maka Rasulullah SAW melihat kepada 3 orang sahabat ini, tidak mengatakan fulan telah mengatakan demikian, ini salah, ini tidak demikian. Apa katanya? Ma balu qaumin yaquluna kada wa kada. Kenapa kok orang mengatakan demikian? Kenapa orang mengatakan demikian? Tidak tunjuk hidung. Maka inilah didikan Rasulullah SAW, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ta'ammadani bi nusxika fi infiradi wa la takun an-nusha fil jama'ah fa inna an-nusha fil jama'ati naw'un min at-tawbih la arda istima'ah. Sengajakan engkau menasihatiku di saat aku sendirian. Wa la takun an-nusha fil jama'ah, dan jangan sekali-kali menasihatiku di depan orang banyak. Fa inna nusha fil jama'ati naw'un min at-tawbih la arda istima'ah. Karena nasihat di depan orang banyak itu bukan nasihat, tapi taubih, menjelek-jelekan, membuka aib. La arda istima'ah, aku tidak ridha untuk mendengarnya. Maka demikian pula seorang suami kepada istrinya.
Ketika seorang istri mungkin berbuat kesalahan, hendaknya juga diingatkan dengan cara-cara yang baik. Diingatkan karena seorang istri tentunya dia kesehariannya. Mestinya kita bisa memahaminya bagaimana kedudukan seorang istri. Jangan kita menyangka bahasanya kita saja yang sudah capek seharian, pergi pagi pulang petang, dalam rangka mencari penghidupan misalkan, yang di rumah pun juga demikian. Coba sekali waktu di rumah. Sekali waktu di rumah, istri suruh berdiam diri dan dia yang mengerjakan urusan rumah tangganya ini. Dari membersihkan rumahnya, dari nyuci piringnya, dari dan lain sebagainya. Baru akan satu hari saja mesti akan teriak. Mesti akan. Maka seperti itu. Hendaknya dalam mengingatkan pun juga inilah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya muasyarah, mengarungi bahtera rumah tangga itu dengan cara-cara yang baik. Dan kemudian berikutnya, ma'asyiral ikhwah, masih ini berkaitan dengan bagaimana semestinya seorang suami. Yang berikutnya, semestinya seorang suami ini memahami siapa itu wanita. Ini harus kita pahami bersama. Masing-masing orang itu harus paham siapa itu wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya hakikat seorang wanita. Artinya di sini hendaknya ketika kita melihat kesalahan-kesalahan atau penyimpangan ataupun apa yang terjadi kepada seorang wanita, diukur sesuai dengan kadar seorang wanita. Jangan kemudian didudukan dengan kita kaum laki-laki. Ini yang terkadang salah asuhannya di sini. Salah asuhan di sini. Ketika seorang suami tidak paham apa kedudukan siapa itu sebenarnya seorang wanita. Maka ini termasuk di antara cara-cara menuju kesuksesan dalam bermuamalah di antara suami istri. Masing-masing itu paham akan yang lainnya. An ya'rifa kullu minhuma khisalul akhar. Masing-masing tahu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi. Ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepada kita bahasanya wanita ini dari sisi kekurangan akalnya dan kekurangan agamanya. Ini jelas. Naqisatud din wal aql. Adalah wanita ditakdirkan kurang akal dan kurang agamanya. Ini yang mesti menjadikan kita lapang dada. Jangan kemudian kita emosinya kita kedepankan. Ananiahnya, akuismenya, egoisnya kemudian kita kedepankan. Lihat bahasanya wanita itu adalah ukurannya wanita. Naqisatu aqlin wa din. Yang kurang akal dan kurang agamanya. Yang kata Rasulullah SAW dalam khutbahnya, sebagaimana hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli an-nar." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu dari kalian. Ini kita lihat. Kebanyakan penduduk neraka itu ada dari wanita. Sebabnya karena apa? Bukan permasalahan yang besar. Bukan. Dan ini hendaknya juga mesti dipahami oleh seorang istri. Dan seorang suami mestinya hendaknya mengingatkan bagaimana kedudukan seorang istri. Di mana Rasulullah SAW mengatakan kebanyakan penduduk neraka ini adalah dari wanita. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, "Fabima ya Rasulullah, mengapa mesti dari kami? Kebanyakan penduduk neraka, mengapa mesti dari kami?" Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Li'annakunna takturna syika wa takfurna al-ashir." Karena kalian itu banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan seorang suami.
Ini kita lihat banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan seorang suami. Mesti harus kita pahami di sini, seorang suami harus paham. Seorang suami yang dia memberikan kebaikan, memberikan hal-hal yang ma'ruf, zahiran wa batina, yang zahir ataupun yang batin, apa yang diinginkannya ditunaikannya, dipenuhinya, dikabulkannya. Batinnya juga demikian, zahiran wa batina. Tapi sekali berbuat kesalahan seorang suami, seolah-olah kebaikan itu tertutup semuanya. Dan banyak mengeluh, taksur nasyika, suami saya demikian. Ini kata Rasulullah SAW, taksur nasyika, karena kebanyakan kalian adalah banyak mengeluh dan banyak mengingkari kepada kebaikan-kebaikan suami. Artinya di sini kita harus paham, kalau seorang suami saja yang dia melakukan memberikan kebaikan, segala kebaikannya zahiran wa batina saja masih diingkari, maka bagaimana dengan yang lain yang bukan suaminya? Yang bukan suaminya. Maka kalau ada isu-isu dari wanita, ini mestinya jangan disikapi dulu. Ini adalah yutwa wala yurwa. Yutwa wala yurwa, gulung dulu dan jangan diriwayatkan. Kalamun yutwa wala yurwa. Ini kita lihat Rasulullah SAW berikan pengertian yang jelas kepada kita. Seorang wanita seperti itu keadaannya. Takturna syika wa takfurna al-asir. Kalau seorang suami yang senantiasa memberikan kebaikan, ini saja masih diingkari, ini saja masih dikufuri, maka bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Ini kedudukan seorang wanita. Dan ini kodratnya. Dan ini mestinya seorang suami harus paham seperti ini dan mengingatkan kepada mereka para wanita supaya jangan mengeluh. Apapun beratnya rumah tangganya, ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai ujian, anaknya misalkan cacat, afanallahu wa iyana jami'an, misalkan, yang kemudian dia disibukkan dengan anaknya ini setiap harinya dan tidak bisa sepenuhnya berkhidmah kepada suaminya misalkan, atau Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan dhiqil aish, penghidupan yang seret, maishahnya kurang misalkan, atau dan lain sebagainya dari berbagai ujian, maka hendaknya seorang istri ini sabar dalam dia memberikan khidmah kepada suaminya. Apapun keadaannya, apa yang dilakukan dalam rumah tangga, dalam rumah seorang suaminya ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya untuk kemudian mengeluh. Karena mengeluh ini kita lihat menjadikan jembatan untuk mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka seringan atau seberat apapun, ini ada nilai-nilai ibadah pada seorang istri. Dari dia kemudian mungkin hanya sekedar menyiapkan apa yang mau untuk safarnya suaminya misalkan, dia mengelap helmnya misalkan, atau mempersiapkan apa tasnya dan seterusnya misalkan. Ini merupakan ibadah. Walaupun hanya seperti itu, nilai-nilai ibadah ada padanya. Jangan kemudian seperti ini ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, tolong ambilkan ini, tolong. Kayak nggak bisa jalan sendiri. Kayak nggak bisa. Maka ini, seperti ini akan harus diingatkan dengan pelan. Bahwasanya seperti ini akan mengantarkan kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Takturna syika, banyak ngeluh. Dan itu adalah tabiat para wanita yang hendaknya kita mesti paham. Ya, karena juga capeknya. Coba kalau kita sendiri yang di dapur coba. Sehari saja kita di dapur sudah. Terasa nggak ada hasilnya tapi capek. Nggak ada hasil, nggak kelihatan hasilnya.
tapi capek. Karena itu saja, apalagi monoton kerjaannya itu dari sini dari ini itu saja, sepertinya tidak ada bekasnya. Dan seorang suami nampaknya kadang-kadang juga buta matanya. Taunya pokoknya beres. Ini yang kalau tidak ada pengertian seperti ini, inilah yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangganya. Seorang suami tidak paham siapa itu wanita yang suka seperti itu, maka keluhan-keluhan seorang istri hendaknya itu adalah tanggung jawab seorang suami untuk senantiasa mengingatkan. Karena ini satu bahaya yang besar. Ketika seorang istri itu banyak mengeluh, maka ini bahaya yang besar menimpa kepada dirinya. Kata Rasulullah SAW, takturna syika wa takturna al-ashir. Kemudian kata Rasulullah, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhabu lil-lubbir rajulil hazim min ahdakun. Saya tidak melihat naqisati aqlin wa din, yang kurang akal dan kurang agamanya. Ini daripada salah seorang dari kalian, para wanita. Kurang akal dan kurang agamanya. Kurang akalnya, persaksiannya adalah 2 kali persaksian laki-laki. Kurang agamanya di mana setiap bulannya mesti bolong. Setiap bulannya mesti tertunda. Setiap bulannya mesti ada khalal, ada kesenjangan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya mesti harus terputus. Puasanya terkadang juga bisa jadi seperti itu, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan ini adalah sunnatullah kepada mereka kaum wanita, dan ini adalah kurang agamanya. Maka itulah yang kemudian ditanyakan oleh mereka, ya Rasulullah, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina? Apa kurang akal dan kurang agama kami? Kurang apa sih? Ini hendaknya para wanita pun juga kalau paham yang seperti ini, tidak akan kemudian yang namanya mereka menuntut emansipasi wanita. Dan kalau orang Solo bilang itu urek, ya, mau menang sendiri, ya. Artinya, baik, kalau mau dicari emansipasi, mestinya dalam segala, ini yang dicari yang enak-enak saja. Dan parahnya lagi, kemudian mereka memelintirkan, memperkosa kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk hujjah. Kalau wanita itu juga menuntut hak, persamaan hak. Salah satunya mereka katakan, salah satu dari Muntadan Nisa, ya, anggota Muntadan Nisa, ini mengatakan berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, satu risalah yang dibantu oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah taala, pada Muntadan Nisa ini. Salah satunya mereka berdalil dengan ayat di awal surat Al-Mujadalah. Laqad sami'a Allahu qala allati tujadiluha fi zawjiha tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini kata mereka, ayat ini mengeluhnya seorang perempuan, seorang sahabiah untuk menuntut hak syariat, persamaan hak dalam syariat, dalam agama katanya. Ini orang tidak paham bagaimana asbabun nuzul dari ayat ini. Ini kisahnya adalah kisahnya Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu taala anha, yang dizihar oleh suaminya. Dizihar oleh suaminya. Dan zihar pada masa jahiliyah itu terhitung tolak, terhitung cerai. Dipahami oleh mereka pada masa jahiliyah ini, sebelum turun ayat zihar, dipahami kalau yang namanya zihar itu cerai. Ketika seorang mengatakan anti ka zahri ummi, kamu ini seperti punggung ibuku, menyamakan istrinya dengan ibunya, maka ini zihar. Maka kemudian ketika suaminya mau mengajaknya untuk berhubungan dan memaksanya untuk berhubungan suami istri, ditolaknya. Bahkan dalam riwayat lain dibantingnya, ya? Karena suaminya itu lebih tua, sudah tua, dan ini masih muda. Kemudian dia bersegera memakai bajunya dan datang kepada Rasulullah SAW, mengeluhkan apa yang, karena kekhawatiran saja.
Ini adalah ketakutan seorang istri untuk melanggar dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipahaminya kalau yang namanya jihad itu adalah cerai. Berarti dia datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan itu. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, mengingatkan kepada si Haulah ini untuk lembutlah kepada suaminya, jangan seperti itu, kasar-kasar kayak gitu. Dalam kisah yang panjang itu. Sampai kemudian si wanita ini senantiasa mengeluh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi jalan keluar. Maka kemudian turun ayat zihar ini. Yang kemudian supaya berpuasa, suaminya ini supaya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka kata Rasulullah, mampukah suamimu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak mampu ya Rasulullah. Mampukah suamimu untuk beri makan 60 orang miskin? Tidak mampu ya Rasulullah. Maka kemudian ditanggungnya separuh oleh Rasulullah, separuh ditanggung oleh istrinya ini. Ini kita lihat bagaimana seorang istri membantu suaminya agar senantiasa terjauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Agar terlepas dari hukuman dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kok malah kemudian dipahaminya itu sebagai ayat emansipasi wanita katanya. Dari sisi mana kemudian dipahami yang seperti itu? Dan banyak lagi yang lain. Maka apalagi kalau kemudian kita lihat dari orang-orang yang mau mendiskreditkan, ujung-ujungnya tidak lain adalah mendiskreditkan kepada syariat-syariat Islam. Ini dari tulisan-tulisan yang mereka menamakan cendekiawan Muslim. Ini mengerikan, sungguh-sungguh mengerikan. Bahkan boleh kalau mereka dikatakan adalah jaringan iblis, laknatullah, ya cocok saja, pantas saja. Bagaimana para ulama juga menjuluki mereka seperti itu. Ya. Istilah mereka kalau sekarang anjil ya. Kalau dulu kalau kita melihat kepada tulisan-tulisan para ulama, kelompok-kelompok ini dikatakan lebih dari 2, silsilah syaitaniyah atau silsilah himariyah. Mata rantai setan atau mata rantai keledai. Ini istilahnya para ulama dahulu kepada orang-orang yang mau mendahulukan akalnya ini. Pengikut Mu'tazilah dan yang semisalnya. Yang sekarang ini dipelopori oleh orang-orang jil. Dan menulis dalam masalah itu kompilasi syariat Islam mengerikan. Menuntut luar biasa. Dan itu diekspos di berbagai media. Dan ternyata seperti ini banyak kaum muslimin yang termakan. Maka inilah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Manakala kita kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan menjadi ketenangan kepada kita. Kita paham bagaimana ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya dalam masalah ini. Seorang suami paham akan dirinya bagaimana semestinya dia menjadi qawam dan bagaimana dia menegakkan qawamahnya di tengah-tengah keluarganya, di mana di balik qawamah ini ada mas'uliyah dan di balik mas'uliyah ini juga ada sarana-sarana yang lain. Untuk dia bisa menunaikan tanggung jawab ini dibutuhkan kelembutan, dibutuhkan kepada kasih sayang, dibutuhkan kepada jangan tergesa-gesa, dibutuhkan untuk pelan-pelan, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Pentingnya juga untuk senantiasa mawas diri bagaimana siapa yang di bawahnya ini, dari bawah kepemimpinannya ini. Maka ini kita lihat bagaimana para sahabat yang mengatakan, apa kurang akal dan kurang agama kami? Maka kata Rasulullah SAW, "Alaysa syahadatul mar'ati mithlu nisfi syahadatir rajul?" Bukankah persaksian seorang perempuan separuh dari persaksian seorang laki-laki? Maka mereka mengatakan, "Bala, iya." Fadzalika min nuqsani aqliha, ini adalah kurang akalnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah seorang wanita ketika dia terkena haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Maka mereka mengatakan, iya. Fadzalika min nuqsani diniha, maka ini kurang agamanya. Maka ini adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini sekaligus juga harus kita pahami. Mereka adalah orang-orang yang kurang akalnya.
Artinya di sini kalau kemudian mungkin kita tidak paham dengan nasihat kita, taruhlah mungkin tell me lah ya, telat mikir ini ya. Ini ya kita mesti harus paham. Bagaimana mesti kita memahamkannya sampai benar-benar paham. Jangan kemudian kita memaksakan kehendak. Lawang kemarin. Nah, kadang-kadang kita berdalil menutupi cacat kita sendiri. Maka terkadang perceraian itu terjadi bukan karena sebab mestinya kalau dalam satu perusahaan terjadinya kekacauan dalam rumah ini, mestinya pimpinannya dulu yang dipegang, bagaimana dia memimpinnya. Maka rumah tangga pun juga mestinya demikian. Bagaimana yang pokok itu adalah seorang suaminya, bagaimana dia memimpin dalam rumah tangganya ini. Pahamkah dia dengan kepemimpinannya ini, ataukah dia memaksakan kehendak? Dan ini sering terjadi. Saya pernah itu satu hari itu sampai 4 permasalahan suami istri, 4 atau 5 bahkan lebih. Satu hari datang ke rumah. Masya Allah. Ini luar biasa. Dan terkadang hampir semuanya, terkadang karena ketidakpahamannya dan terburu-burunya seorang suami. Ketika melihat seorang istri, ini istri nusuz, cepat sekali menuduh si istri itu nusuz, durhaka. Padahal kenapa kok seorang istri itu nusuz? Ya? Seorang istri ini kemudian durhaka atau tidak taat. Mesti ada sebabnya. Pembelotan terjadi mesti ada sebabnya. Apa sebabnya ini? Kalau ibaratnya ada asap mesti ada apinya, mesti ada sebab-sebabnya. Maka disinilah pentingnya untuk kemudian benar-benar dipahamkan. Seorang suami ini betul-betul harus paham bagaimana dia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kedudukan yang mulia ini, dari menjadikan qawwam, menjadikan pimpinan, dan ini adalah syaraf, kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang memasang ini kedudukan ini Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Maka harus dipahami, kemuliaan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik kemuliaan itu ada tanggung jawab, di balik tanggung jawab ada mas'uliyah dan seterusnya. Yang mestinya untuk saling memahami. Seorang suami benar-benar harus paham siapa itu seorang istri. Kata Rasulullah SAW dikatakan, takfurna syika wa takfurna al-ashir. Suka mengeluh, suka mengingkari kebaikan suami, kemudian kurang akalnya dan kurang agamanya. Ini yang mestinya kita pahami bagaimana untuk menilai kepada seorang wanita. Dan ini semakin menguatkan akan keadaan seorang wanita yang naqisatul aql, yang kurang akalnya, di mana banyak dari kalangan mufassirin ketika menjelaskan ayat di surat An-Nisa ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, wala tu'tus sufaha, jangan kamu berikan kepada para sufaha ini harta-harta kalian, allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah telah menjadikan kalian untuk menegakkannya, untuk mengaturnya, mentasarrufkannya. Dimaksudkan dengan sufaha di sini adalah an-nisa wa sibyan, wanita dan anak-anak. Artinya jangan kita serahkan harta kepada mereka para wanita semuanya. Dikatakan sufaha di sini adalah wanita, karena yang namanya wanita seperti itu, ketika dengan glamornya dunia itu demikian cepat tertarik, maka sekali dibawa ke mall, sekali dibawa ke swalayan, ini besok ketagihan lagi bisa jadi. Maka di sini perlunya hati-hati. Ya. Dan para mufassirin mengatakan wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Dan dikatakan ini adalah sifat yang lain dari seorang wanita. Sufaha artinya terkadang kurang baik dalam mentasarrufkan, dan ini perlu pengawasan.
Walaupun juga tidak sedikit, bahkan sebaliknya seorang suami kadang yang, tapi artinya ini adalah suatu hal yang menjadi tabiat bagi wanita yang mudah menghambur-hamburkan harta. Dan juga Rasulullah SAW telah mengatakan bahasanya wanita ini adalah kadzina, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini juga harus kita pahami. Seorang suami benar-benar harus paham tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita paksakan maka akan patah, dan patahnya ini berarti perceraian sudah. Namun kalau dibiarkan dia tetap bengkok. Aslinya apa? Aslul khilqahnya adalah bengkok seperti ini. Yang kita ditugasi seorang suami mendapatkan amanah, mendapatkan tugas dan mandat untuk meluruskan keadaan seorang istri. Dan ini dibutuhkan kepada kelembutan tadi. Dan kalau dibiarkan, bagaimana dikatakan, wa nistamta'ta biha istamta'ta biha. Kalau kamu mengambil kenikmatan darinya, kamu pun merasakan kenikmatan dalam keadaan dia bengkok. Maka Rasulullah mengatakan, wastausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah mereka dengan cara-cara yang baik. Kalau dibiarkan tetap bengkok ini. Artinya kita harus paham bahasanya wanita itu menilai seorang istri pun juga harus paham asal ciptaannya adalah dari sesuatu yang bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Jadi jangan kita kemudian memaksakan kehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan walirrijali alaihinna darajah. Allah melebihkan laki-laki mengalahkan perempuan. Maka kelebihan-kelebihan ini jangan kemudian malah merendahkan seorang suami. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dan keutamaan, jangan kemudian dia menjatuhkan dirinya ketika kemudian tidak pahamnya dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Maka ini semuanya ayat-ayat tadi ini juga menunjukkan lemahnya akal seorang wanita. Walirijali alaihinna darajah. Kenapa Allah melebihkan laki-laki dari perempuan? Ini menunjukkan dha'fu aqlin nisa'i wa naqsihi, lemahnya akal seorang perempuan dan juga kekurangan akal seorang perempuan. Maka jika permasalahannya kita bisa mengetahuinya dan seorang suami paham akan kondisi dan keadaan aslul khilqah, asal penciptaan seorang wanita dari kurang akal, maka mestinya dia kemudian mengawali dalam bermuamalah dengan istrinya ini dibangun di atas akalnya ini yang kurang. Dan tentunya seorang laki-laki untuk bermuamalah kepada manusia ala qadri uqulihim. Dan ini tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana riwayatnya Ali bin Abi Thalib dan juga yang lainnya. Ala qadri uqulihim, untuk kita untuk kita bergaul dengan orang, bermuamalah dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Dan ini yang dituntun oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, satu contoh ketika diutus ke negeri Yaman. Rasulullah mengatakan, innaka ta'ti ahla kitabin, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kelompok dari ahlul kitab. Artinya akalnya ahlul kitab adalah tingkat kecerdasannya, tingkat pemikirannya, tingkat keilmuannya, mereka adalah seperti itu. Jangan samakan kepada orang Badui, jangan samakan seperti orang Udik, jangan samakan seperti dan lain sebagainya. Ini didikan Rasulullah SAW. Innaka ta'ti ahla kitab. Maka demikian seorang suami juga harus paham siapa sebenarnya wanita ini dari kekurangan akalnya. Maka mestinya bergaul dengan seorang istri, bergaul sesuai dengan ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar cara berpikir mereka. Demikian pula kepada umumnya manusia. Maka manakala seseorang kemudian tidak memahami yang seperti ini, apalagi terkadang seorang suami tidak paham siapa itu sebenarnya wanita, kemudian mensikapinya seperti sikap seorang wanita. Sekali berbuat kesalahan tertutup sudah semua kebaikannya,
ini bukan tabiatnya laki-laki, ini adalah tabiatnya perempuan. Dan yang seperti ini adalah berarti merendahkan dirinya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya. Wa lirrijali 'alaihinna darajah. Wa lirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki atas wanita ini memiliki tingkatan derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikianlah hendaknya seorang suami dengan istrinya tidak kemudian menuntut, seorang suami tidak perlu kemudian menuntut segala kesalahan yang diperbuat oleh istrinya. Bahkan ketika seorang istri berbuat kesalahan, dia mensikapi kesalahan-kesalahan itu dengan baik. Bahkan boleh jadi sekali dia berbuat kesalahan, masih ada kebaikan-kebaikan yang lain. Sekali dia berbuat kemungkaran, masih ada kebaikan yang lain, untuk kemudian dia memaafkannya. Sebagaimana tadi di awal dikatakan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Lapang dada, beri maaf kepada mereka dan mintakan ampunan kepada mereka. Sekarang saya tanya ini, apakah masing-masing yang sudah bersuami pernahkah mendoakan istrinya, mendoakan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya? Wastaghfir lahum. Ini pertanyaan kepada kita masing-masing. Yang seperti ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian musyawarah. 3 perkara ini adalah merupakan pilar didikan Allah Subhanahu wa taala untuk suksesnya sebuah rumah tangga. Yang mestinya dalam bagaimana kita bermuamalah, dalam kita muasyarah zaujiyah, senantiasa lapang dada, memberikan maaf kepada ketika seorang istri itu berbuat kesalahan, juga memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang mereka berbuat. Demikian pula senantiasa musyawarah, diajak diskusi dalam segala permasalahannya. Dan ini khususnya barangkali sering terjadi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Ketika seorang ini dalam segala hal, tidak hanya dalam masalah-masalah duniawiya saja, terlebih masalah agama. Masalah dunia pun senantiasa mestinya mengembalikan segala permasalahannya kepada permasalahan agama, apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Maka sebuah rumah tangga, manakala di bawah naungan, dia hidup di bawah naungan kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini akan aman, akan tenang. Dan seperti itulah semestinya seorang suami, misalkan dia sudah mengenal manhaj, sudah mengenal prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip salafun as-salih radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, maka mengingatkan kepada suaminya, kepada istrinya, atau sebaliknya si istri juga demikian. Ketika sudah dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk paham kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengingatkan kepada suaminya. Tidak kemudian malah, ini suami saya, tapi kemudian mengingatkan. Dan tentunya adalah pahala yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada satu orang dengan perantaraan kamu, ini lebih baik daripada humurin na'am, daripada unta merah. Merupakan harta yang paling baik dan paling berharga saat itu. Artinya kita bisa mengingatkan suami, kita bisa mengingatkan, seorang suami bisa mengingatkan istrinya, seorang istri bisa mengingatkan suaminya untuk kembali kepada jalan Allah, untuk kembali mengikuti pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, adalah suatu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa diukur dengan glamornya rumah tangganya atau dan lain sebagainya dari kelengkapan dari perabot-perabot rumah tangganya atau yang lainnya. Maka kenikmatan sunnah ketika seorang suami bisa paham dengan sunnah, seorang istri bisa mengingatkan suaminya untuk kembali kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah, tabarakallah. Suatu kenikmatan yang sangat indah. Dan ini tentunya
yang kita harapkan dan kita inginkan. Maka ikhwas sekalian jazakumullah, barangkali untuk kesempatan ini cukup ya. Yang bisa kita ambil kesimpulan yang pertama bahwasanya qawamatur rajul, Allah Subhanahu wa taala menjadikan qawamah itu di tangan seorang laki-laki adalah karena keutamaan-keutamaan yang sudah tadi kita singgung. Kemudian juga dengan apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Kemudian juga seorang suami ini mestinya juga paham dari di balik qawamah kepemimpinannya ini ada tanggung jawab yang besar. Yang itu akan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari umurnya, dari hartanya, dari apa yang dia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika kita sudah paham bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, seorang kepala rumah tangga, bagaimana semestinya dia menjadi qawwam, menjadi pimpinan bagi keluarganya, bagaimana dia mestinya menilai dan mensikati kesalahan seorang istri, maka kalau sampai menyeleweng, kalau sampai melampaui batas, sama saja berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan berkhianat kepada amanah yang dibebankan kepada kita semuanya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dalam keadaan kita mengerti. Oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah, mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini akan bisa mengingatkan kepada kita untuk kemudian kita bisa lebih hati-hati dan lebih bisa mengajar diri kita untuk benar-benar melangkah dan menjalani biduk rumah tangga satu keluarga itu benar-benar di atas tuntunan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.